Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan mari kita akan mulai ibadah kita dengan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kalau saat pagi ini kami boleh bersama-sama memuji memuliakan Tuhan dan kami menyiapkan hati untuk mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh menyebut Engkau adalah Bapa. Satu kehormatan besar bagi kami, orang yang berdosa telah Kau pilih sehingga menyebut Engkau Bapa. Kami bersyukur dan saat ini Tuhan berbicara pada kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama untuk membuka firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Saya akan mengajak membaca. Silahkan jemaat untuk membukanya dari Keluaran 15 ayat 1 sampai 21. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang-orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadikan keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itu namanya. Kereta Fir'aun dan pasukan dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang dipilih dibenamkan ke dalam laut tebiral. Saudara, samudera raya menutupi mereka. Ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaan-Mu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuran-Mu yang besar, Engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang Engkau. Engkau melepaskan api murka-Mu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena napas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan ku lampiaskan kepada mereka, akan ku hunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taupan-Mu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kanan-Mu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setia-Mu Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekudusan-Mu Engkau membimbingnya ke tempat kediaman-Mu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar, ngeri dan takut menimpa mereka. Karena kebesaran tangan-Mu mereka kaku seperti batu. Sampai umat-Mu menyerang, ya Tuhan, sampai umat yang Kau peroleh
kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri, di tempat yang telah kau buat kediamanmu, ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tanganmu, ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Ketika kuda Fir'aun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu saat ini virus corona telah membuat dunia pontang-panting. Dunia kedodoran, manusia tidak bisa lagi untuk menyombongkan dirinya dengan kekayaan ataupun dengan inteleknya. Virus corona telah menyerang di belahan bumi ini, telah merenggut banyak jiwa. Menurut informasi yang ada, bahwa wabah corona ini terjadi dari binatang kelelawar. Kelelawar yang biasanya itu dikerangkeng oleh manusia, dikandangkan, sekarang manusia dikerangkeng oleh kelelawar. Anak sekolah diliburkan, pekerjaan dikerjakan di rumah, orang ibadah harus ibadah di rumah. Manusia yang biasanya seperti kelelawar terbang ke sana kemari, sekarang harus dikurung di rumah, tidak boleh keluar kemana-mana. Akibat wabah ini sangat luar biasa dampak yang terjadi. Dampak terhadap ekonomi dunia sangat merugi. Ekonomi menjadi melemah. Hal ini akan dirasakan oleh berbagai negara yang mengalami dampak wabah virus corona ini. Banyak juga orang yang stres, khususnya ekonomi lemah. Sudah ekonominya lemah, tidak lagi diizinkan untuk bekerja. Mau makan, yang dimakan tidak ada. Ini sangat menyusahkan. Di samping ekonomi dan banyaknya orang stres karena orang-orang yang berekonomi lemah, banyak orang yang meninggal. Maka hal ini sangat serius. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengalaman yang ada yang dialami saat ini oleh berbagai negara ini pernah dialami oleh bangsa Israel tatkala ia ada di Mesir. Banyak masalah-masalah yang diizinkan Tuhan, yaitu 10 tulah yang kemarin sudah saya sampaikan. Dan tulah yang terakhir kita tahu, tulah yang ke-10, dengan matinya anak sulung bangsa Mesir, dari anak-anak Fir'aun sampai anak-anak pembantu, bahkan itu anak dari hewan pun yang sulung itu mati semua. Tetapi satu keajaiban besar, anak-anak orang Israel dan hewannya yang sulung tidak ada yang mati. Kekuasaan besar dahsyat dinyatakan kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel merasakan bahwa Tuhan itu kuat, Tuhan itu dahsyat.
Demikian juga kekuasaan Tuhan dinyatakan kepada orang Mesir, bahwa di Mesir itu ada Allah yang hidup, yaitu Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, yang sanggup untuk menopang umat pilihannya. Maka kita bisa melihat pembebasan yang dirasakan oleh Allah kepada bangsa Israel ini membawa sukacita besar. Maka dalam pasal yang ke-15 dari kitab Keluaran ini, puji-pujian, nyanyian syukur diungkapkan oleh bangsa Israel kepada Tuhan. Ada dasar bangsa Israel itu memuji. Namun, saudaraku yang kami kasihi dalam Tuhan, sebelum Israel memuji Tuhan, dia pernah mendukakan hati Musa. Kita tahu Musa adalah seorang yang dipilih Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan yang ada di Mesir. 400 tahun bangsa Israel diperbudak di Mesir dan menyiksa tubuhnya, psikisnya pun juga tersiksa. Mereka berseru kepada Allah. Namun ia juga menggores hati Musa sehingga Musa sendiri merasa terluka. Bangsa Israel menjerit kepada Allah itu betul di saat dia itu menghadapi tekanan-tekanan yang ada. Tetapi dia menyakitkan hatinya si Musa. Dalam Keluaran 14 ayat 9 sampai 12 kita tahu bahwa orang Mesir yang dipimpin oleh Firaun dengan perlengkapan perangnya yang sangat hebat mengejar bangsa Israel yang saat itu sedang berkemah di dekat Pi-hahirot di Migdol sana. Firaun beserta pasukan berkudanya dengan pahlawan-pahlawannya yang terpilih. Mereka sangat gagah, apalagi saat mereka naik kuda. Tampak siapapun tidak akan sanggup melawannya. Mereka bersama dengan Firaun mengejar orang-orang Israel yang sedang berada di dekat laut Teberau sana, di mana di Pi-hahirot itu banyak dewa Baal Sihon yang menjadi kekaguman bangsa Mesir. Di saat bangsa Israel menghadapi tekanan seperti itu karena di depannya itu adalah laut Teberau, mereka tidak mungkin dengan kekuatannya akan berenang menyeberangi laut Teberau. Di saat ia menoleh, Firaun dengan pasukan yang lengkap dan gagah perkasa, dengan kereta-kereta yang menjadi andalannya, sudah mengejar dan sudah dekat. Maka ia ketakutan. Dalam posisi ketakutan mereka berseru kepada Allah. Mereka menjerit kepada Allah. Dikatakan dalam ayat firman Tuhan dalam pasal 14 itu, dikatakan
mereka berseru-seru kepada Tuhan. Itu bagus. Tapi tidak berhenti pada di situ saja. Dilanjutkan, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Bangsa Israel begitu keras hati. Tidak bisa mereka itu melihat akan jerih payah yang disampaikan oleh Musa, bagaimana dia harus menghadapi Fir'aun. Dan saat ini dia ditolong oleh Tuhan, bisa sampai di tepi Laut Teberau dan berkemah di sana. Di saat menghadapi masalah, Musa dipersalahkan oleh bangsa Israel. Padahal sebetulnya di Mesir, hidupnya saja bangsa Israel itu enggak dihargai oleh orang Mesir, disiksa, diperbudak, apalagi matinya. Sekarang ditolong oleh Tuhan melalui hambanya Musa. Musa dipersalahkan dengan perkataan, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir? Padahal hidup mereka saja ditolak oleh orang-orang Mesir, apalagi mayatnya, tapi masih juga bisa mempersalahkan Musa. Dan lagi kata bangsa Israel kepada Musa, apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, hai Musa, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Sangat susah bagi Musa. Tapi Musa seorang yang hebat, yang memiliki kesabaran yang dia dapatkan dari Tuhan. Dia bisa menenangkan hati bangsa Israel yang sedang galau, yang sedang stres, tatkala melihat masalah itu ada, tatkala melihat bangsa Mesir yang dipimpin Fir'aun dengan pasukan dan peralatan yang lengkap mengejarnya. Mereka takut, tapi Musa berkata kepada bangsa Mesir, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan yang dari Tuhan. Perhatikanlah saudara-saudaraku yang dikatakan Musa kepada bangsa Israel yang sedang hatinya tercekam oleh karena persoalan yang berat. Depannya Laut Teberau, tidak mungkin dia akan mengandalkan dirinya untuk berenang. Juga tidak mungkin dia akan melawan bangsa Mesir yang sudah dipimpin oleh Fir'aun dengan pasukan yang terpilih dan peralatan perang yang lengkap. Tapi Musa menyampaikan penghiburan dan pengharapan yang luar biasa, jangan kamu takut. Berdirilah tetap. Artinya jangan digoncangkan imanmu, jangan digoncangkan harapanmu, jangan dikecilkan hatimu, jangan dikecilkan imanmu. Mari kita pandang, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Memang tidak mungkin kita akan mengerjakan sendiri untuk menyeberangi Laut Teberau ini. Dan tidak mungkin kita akan melawan bangsa Mesir yang dengan pasukannya yang lengkap, juga dengan peralatan perang yang lengkap, pasukan-pasukan yang terpilih dikerahkan. Tetapi Musa katakan, lihatlah keselamatan yang dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, bukan besok, tapi hari ini. Sebab orang Mesir yang kamu lihat,
yang menakutkan itu, yang mengerikan bagimu, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Mungkin bangsa Israel bisa berkata, bagaimana itu bisa terjadi? Tapi Musa tetap mengatakan, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang itu selalu diperhadapkan dengan problema-problema yang ada. Seperti Musa sebagai pemimpin juga mengalami persoalan-persoalan yang ada. Pendeta pun saat ini juga mengalami persoalan yang ada seperti Musa. Tidak sedikit pendeta yang kadang-kadang mengeluh. Kunjungan ya salah, nggak kunjungan ya salah. Kunjungan dituduh cari makan gratis. Nggak kunjungan dituduh malas. Kunjungan ke jemaat yang agak terpandang, dikatakan yang diperhatikan hanya yang kaya saja. Kunjungan kepada ekonomi yang lemah, bisa-bisa yang kaya. Mengatakan yang diperhatikan hanya yang miskin, karena takut untuk mengunjungi jemaat yang pintar-pintar. Bisa juga seorang pendeta memberi ke seseorang perhatian kepada yang lain, ia menjadi masalah. Nggak memberi ya dibilang pelit. Itu persoalan-persoalan kepemimpinan yang terjadi saat-saat ini. Gembala ekonomi diberkati Tuhan dibilang sombong, gembala miskin dibilang malas, kurang berdoa. Ya itulah kondisi sekarang. Tapi saudaraku yang dikasihi, Tuhan sudah membebaskan kita. Tuhan sudah memerdekakan kita. Kalau kita dulu diperbudak oleh dosa-dosa kita, sehingga kita mudah mempersalahkan pemimpin, mempersalahkan gembala, sebagaimana bangsa Israel menyalahkan Musa, sangat mudah, sehingga tidak memahami bagaimana rencana Tuhan itu akan digenapi. Kalau saudara sekarang dalam kondisi tidak baik, semuanya itu akan berlalu kalau kita tetap berdiri kokoh. Tuhan akan menolong kita, membebaskan kita dari hal itu. Lalu kemenangan yang dinikmati bangsa Israel membawa Israel itu memuji Tuhan. Beralaskan musnahnya tentara Fir'aun, Mazmur ucapan syukur ini meluhurkan segenap keselamatan yang secara mengagumkan dikerjakan Tuhan yang Maha Kuasa dan penuh perhatian bagi umatnya. Nyanyian kemenangan yang tercantum dalam Keluaran 15 ayat 1 sampai ayat 21 ini diperluas Mazmur ini sehingga mencakup segala peristiwa yang sangat ajaib yang menyertai baik keluar maupun penduduk tanah Kanaan, bahkan sampai dibangunnya bait Allah di kota Yerusalem. Lalu yang menjadi pertanyaan mungkin, seberapa dahsyat demonstrasi kekuasaan Tuhan itu dinyatakan lewat Laut Teberau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kedahsyatan itu diungkapkan dalam perjanjian pujian yang agung
yang dicatat dalam Keluaran 15 ini. Pujian yang keluar dari hati yang kagum akan keagungan Tuhan, akan kemuliaan Tuhan, sekaligus membawa hati bangsa Israel itu bersyukur kepada Tuhan. Kagum dan bersyukur karena perkasaan Tuhan. Itulah yang menyelamatkan umatnya, sekaligus memastikan penggenapan janji Allah membawa mereka itu ke tanah perjanjian. Coba kita bayangkan, dari sisi kemustahilan bangsa Israel tidak mungkin akan berenang melewati laut Teberau. Juga tidak mungkin mereka itu akan melawan bangsa Mesir, sehingga mengecilkan hatinya. Dalam posisi ketakutan, Musa tetap memimpin dengan penuh kesabaran, dan Tuhan memerintahkan kepada Musa, angkatlah tongkatmu. Tatkala Musa itu mengangkat tongkatnya, laut itu terbelah menjadi dua. Tiang awan yang kemarin itu berjalan di depan bangsa Israel, sekarang berpindah di belakang bangsa Israel. Tiang awan itu menjadi gelap bagi bangsa Mesir, tetapi bangsa Israel berjalan dalam keterangan. Dalam posisi yang terang itu bangsa Israel berjalan dengan enak. Dia tidak terantuk batu. Namun bangsa Mesir yang mengejar itu tertutup awan sehingga tidak bisa melihat bangsa Israel yang di depan. Ini keajaiban yang dibuat oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Itu tidak ada dalam pikiran mereka. Bagaimana Tuhan akan melepaskan mereka tidak tahu. Tapi Tuhan bekerja dengan nyata, bangsa Israel itu bisa berjalan di tengah-tengah laut yang kering. Sebelah kanannya itu seperti tembok yang dibikin dari air yang mengkristal. Sebelah kiri juga sama. Dan setelah bangsa Israel itu bisa menyeberangi laut dan dia sudah sampai ke darat, Musa diperintahkan lagi untuk mengangkat tangannya dengan tongkatnya. Kembalilah air itu menutup kembali, menyatu, sehingga Fir'aun bersama tentara yang berkuda dengan segenap kereta-keretanya yang gagah perkasa mati, dikubur di tengah-tengah laut itu. Ini merupakan pembalasan yang diberikan kepada bangsa Mesir, merupakan pembelaan Tuhan kepada bangsa Israel yang sudah 400 tahun ditindas. Dia menangis karena kesengsaraan yang sangat berat. Tetapi sekarang sukacita. Dia melihat keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan juga sudah membebaskan kita dari cengkeraman dosa yang membawa kita, menggiring kita untuk hidup dalam hukuman maut. Namun oleh karena kuasa darah Kristus, sekarang Tuhan sudah membebaskan kita. Hukuman maut sudah tidak mengancam kita lagi. Kita sudah dituntun, sekarang dilepaskan. Dan diperkenan untuk hidup di dalam kuasanya, hidup di dalam penyertaannya,
hidup di dalam pengharapannya. Sekalipun saat ini kita juga mengalami kesulitan-kesulitan yang ada. Tapi maukah kita tetap berdiri di hadapan Tuhan? Maukah kita tetap berdiri kokoh kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita? Dan masihkah kita akan tetap berpegang pada janjinya yang menyertai kita sampai akhir zaman? Corona diizinkan Tuhan masuk di dunia ini. Ada tujuan yang sangat hebat. Tuhan mau memberangus kesombongan manusia. Mereka yang kaya menyombongkan kekayaannya, mereka yang intelektual mengandalkan intelektualnya. Tapi virus sekarang ini nggak mengenal mana itu orang kaya, orang miskin, siapapun. Ya kita tahu sekarang ini di layar televisi sudah menyampaikan bahwa Pangeran Charles pun juga kena virus corona, harus juga diisolasi. Virus tidak memandang siapapun. Pemerintah sekarang ini menyerukan supaya ibadah dilakukan di rumah-rumah. Tidak apa-apa, saudara. Sebab kalau kita memperhatikan Yesaya pasal 26, mari jemaat kita melihat dari kitab Yesaya 26 ayat yang ke-20, apa yang dikatakan Tuhan di situ. Kita akan lihat, saya akan bacakan. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Perhatikan dalam ayat ini. Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya. Tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Tuhan mengizinkan bangsa Israel untuk masuk ke dalam kamar, ke dalam rumah, menutup pintu. Ini berarti kita diizinkan untuk mematuhi peraturan pemerintah ibadah di rumah untuk sementara waktu. Tuhan memberikan kepekaan kepada kita melalui pemerintah yang patut kita hargai bersama-sama. Karena firman Tuhan pun menyampaikan supaya kita mentaati pemerintah dalam Roma pasal 13. Bangsa Israel disuruh masuk ke dalam kamar, menutup pintu untuk bersembunyi sesaat. Karena Tuhan akan membersihkan kemunafikan manusia. Kesalahan-kesalahan manusia dimusnahkan. Kesombongan manusia yang mengandalkan hartanya. Gunung pun bisa beli, laut pun bisa dibeli oleh kekayaannya, oleh karena inteleknya. Dia bisa membuat segala sesuatu. Tapi
Sekarang apa yang bisa disombongkan oleh manusia? Kelelawar diizinkan Tuhan untuk membawa virus supaya orang-orang yang sombong itu dirumahkan semua, takut keluar. Tapi bagi kita saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri teguh di hadapan Tuhan, tetap melihat keselamatan yang Tuhan janjikan. Seperti bangsa Israel setelah keluar dari permasalahan laut Teberau, dia harus memberikan persembahan kepada Tuhan. Bahkan juga di saat akan adanya pemusnahan anak-anak sulung, Tuhan juga memerintahkan supaya bangsa Israel mempersembahkan korban. Dan korban itu dipilih domba yang tak bercacat. Dan darahnya itu dioleskan di ambang pintu dan di dua kaki pintu itu. Karena malaikat Tuhan akan berjalan di Mesir, akan membasmi anak-anak sulung bangsa Mesir dan hewannya. Kenapa harus dioles ambang pintunya dan dua kaki pintu itu harus dikasih darah anak domba itu? Apakah Tuhan tidak mampu membedakan mana orang Israel dan mana orang Mesir? Oh, bukan itu, saudara. Tuhan mampu membedakan mana bangsa Israel, mana bangsa Mesir. Dia mampu. Tapi Tuhan mau supaya bangsa Israel itu mentaati perintahnya. Jadi rumah bangsa Israel diolesi dengan darah domba di ambang pintunya dan di dua kaki pintu itu diolesi. Di saat malam malaikat Tuhan itu berjalan di Mesir, rumah-rumah bangsa Israel yang pintunya itu dioles dengan darah anak domba terbebas dari tulah yang ke-10, yaitu kematian anak-anak sulung. Tidak ada seorang pun anak sulung bangsa Israel yang mati. Demikian juga hewannya. Demikian juga dengan adanya virus corona saat ini. Jika kita mau berdiri teguh di hadapan Tuhan, seperti yang disampaikan Musa dalam Keluaran 14 ayat 13 dan 14 itu. Berdirilah teguh, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Di setiap hati orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, yang sudah dibebaskan melalui darah Kristus, di hatinya ada Kristus, Tuhan melindungi kita, Tuhan membebaskan kita dari cengkraman virus corona ini. Sebagaimana Tuhan telah mengeluarkan bangsa Israel itu dari perbudakan. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah mereka bebas, ungkapan pujian diungkapkan dari pasal 15 dari kitab Keluaran ini. Kedahsyatan Allah digambarkan lewat puji-pujian yang disampaikan oleh bangsa Israel. Mari kita perhatikan bersama-sama. Dalam ayat 1 kita bisa melihat Allah Tuhan, Ia tinggi luhur.
Baiklah aku menyanyikan bagi Tuhan sebab Ia tinggi luhur. Tuhan itu mulia. Tuhan itu penuh kasih. Maka bangsa Israel sekarang menyanyikan bagaimana kedahsyatan Tuhan melawat bangsa Israel ini. Ia rasakan dia tidak mungkin akan berenang melintasi laut Teberau, tetapi Tuhan sudah menyatakan begitu dahsyat. Dia dituntunnya, dia berjalan di tanah yang kering, sedang kanan kirinya itu tembok yang dibuat oleh Tuhan dari air. Tiang awan yang dulu berjalan di depan dipindahkan di belakang untuk menutupi bangsa Mesir yang sedang mengejarnya. Perbuatannya sangat mulia, membela umat pilihannya. Disebutkan dalam ayat 3, Tuhan itu adalah pahlawan perang. Itulah namanya. Disebut pahlawan perang memang itu dirasakan oleh bangsa Israel di saat ia berada di Mesir, dikuasai oleh bangsa Mesir. Lalu Musa ingin mengeluarkan mereka. Banyak hal yang dibuat Musa melalui tulah yang ke-1, yaitu tulah yang mana air telah menjadi darah, sehingga seluruh ikan yang ada di dalam air mati semua. Bau busuk di seluruh tanah Mesir itu terjadi sampai kematian anak sulung. Itu Tuhan yang menekan bangsa Mesir. Maka pujian disampaikan bahwa Tuhan itu pahlawan perang. Bangsa Israel tidak berbuat apa-apa. Maka pujian diungkapkan secara luar biasa. Yang dikatakan Tuhan namanya. Tuhan itu namanya. Artinya dia adalah Allah yang disebutkan dalam Keluaran 3 ayat 14 itu, aku adalah aku. Aku adalah Allah nenek moyang, Allahnya Abraham, Allahnya Iska, Allahnya Yakub, yang saat ini juga membebaskan. Yang dulu Allah, sekarang Allah, besok tetap Allah menyertai kita. Maka pujian itu dikumandangkan, disebut namanya Tuhan. Juga Allah adalah kekuatanku. Perhatikan di dalam ayat yang kedua. Dalam ayat yang kedua, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Disebut kekuatanku artinya Tuhan itu dapat diandalkan. Tuhan itu merupakan benteng kita. Tuhan itu merupakan keselamatan kita. Di saat kita tidak mampu melakukan segala sesuatu, Tuhan mampu melakukannya. Maka puji-pujian diungkapkan kepada Tuhan, selayaknya orang-orang yang ada di dalam Kristus juga melakukan hal-hal yang semacam itu. Saudaraku yang dikasihi, dalam mitologi Kanaan, laut itu melambangkan kekuasaan dewa-dewa. Dewa yang jahat. Dewa-dewa digambarkan berperang untuk saling mengalahkan. Namun di tangan kanan Allah, dewa laut menjadi senjatanya untuk mengalahkan, memusnahkan musuhnya.
yaitu bangsa Mesir. Tidak ada ilah lain yang seperti Allah bangsa Israel, yang dahsyat, yang luhur, yang agung, yang penuh kuasa. Kekuatannya dahsyat, mampu membebaskan umatnya. Tindakan dahsyat Allah tidak berhenti di situ saja, tapi tindakan Allah terus berjuang untuk menyertai bangsa Israel sampai dia itu masuk tanah yang dijanjikan Tuhan. Demikian juga Tuhan yang sudah membebaskan kita dari belenggu dosa. Dia berjanji menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhan Yesus tidak hanya berjanji menyertai kita sampai kita terlepas dari persoalan kita, tidak. Tetapi penyertaan Tuhan itu sampai akhir zaman kita masuk tahta kemuliaannya. Masuk tempat di mana Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita bersama. Maka dari itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang harus kita perbuat saat ini dalam menghadapi ketakutan dunia ini oleh karena wabah virus corona ini? Patuhi anjuran pemerintah untuk melakukan sesuatu di rumah. Karena virus ini memang sangat ganas. Tapi Tuhan melindungi setiap hati seseorang yang di dalam hatinya ada lambang darah Kristus. Namun demikian kita tidak boleh gegabah, karena sinyal-sinyal Tuhan sudah disampaikan melalui pemerintah yang ada. Maka dari itu saudaraku, sampailah pada kesimpulan yang harus kita lakukan. Allah telah mengeluarkan Israel dari perbudakan Mesir. Maka selayaknya kalau Israel itu memuji Tuhan, demikian juga Tuhan sudah membebaskan kita dari belenggu dosa melalui darah Kristus. Selayaknya kita memuji Tuhan, kita meninggikan Tuhan, kita mengagungkan Tuhan. Yang kedua, kegagalan Israel salah satunya ia mempersalahkan Musa, seorang yang diutus Tuhan dipersalahkan. Mereka sangat mudah mempersalahkan. Di saat-saat bangsa Israel itu menghadapi persoalan, selalu menyalahkan Musa. Nanti berikutnya dia kekurangan makan, tidak ada roti, tidak ada daging. Musa yang dipersalahkan. Bagi kita, marilah kita bersyukur kalau Tuhan memberikan seorang pemimpin. Memang tidak ada seorang pemimpin yang sempurna seperti Yesus. Tetapi seorang pemimpin yang tidak sempurna seperti Yesus bukan berarti tidak diperkenakan untuk memimpin. Tuhan memilih mereka, para pendeta, para penginjil, guru-guru sekolah minggu, untuk dipakai Tuhan menjadi pemimpin sesuai dengan karunia-Nya. Maka marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi persoalan yang saat ini sedang merebak di dalam dunia ini, juga terkhusus di Indonesia, jangan takut.
virus itu suka dengan orang yang stres. Virus juga senang dengan orang yang takut. Orang yang stres, orang yang takut, itu yang menjadi kesenangan virus corona ini. Maka kalau Menteri Kesehatan menyampaikan, tenanglah, jangan stres, karena beliau adalah seorang dokter, tapi juga tahu dia seorang perwira. Maka jangan takut. Apa yang kita lakukan? Berdirilah tetap dan berpengharapan kepada Tuhan. Lihatlah keselamatan yang diberikan Tuhan. Jika di setiap hati kita ada darah anak domba yang telah menebus kita, Tuhan pasti meluputkan kita dari wabah corona ini. Juga Tuhan akan menolong kita dengan permasalahan-permasalahan hidup yang kita alami. Israel memuji Tuhan di atas kemenangan yang Tuhan lakukan. Demikian juga muliakanlah Tuhan Allah kita dalam Yesus Kristus yang selalu memimpin dan menjadi pengharapan hidup kita. Mari kita berdoa. Dan sekaligus kita akan menikmati doa berkat Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu mengingatkan kami. Engkau adalah Allah yang tinggi dan luhur. Engkau adalah Tuhan kekuatan dan mazmurku. Engkau adalah pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Sehingga Engkau melawan musuh-musuh. Fir'aun dengan pasukan lengkapnya telah Kau tenggelamkan di laut Teberau. Itu merupakan tangan Tuhan yang dahsyat dan bukti bahwa Engkau menyertai umat pilihan. Demikian juga Engkau telah mengutus Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, telah melenyapkan kuasa iblis, telah melenyapkan kuasa maut, sehingga sangat mau tidak berkuasa lagi. Maka dari itu Tuhan, ajarkan kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, mengagungkan nama-Mu dengan nyanyian dan pujian, dan berikan kepada kami kemampuan untuk selalu dekat dengan Tuhan dan mengagungkan Engkau. Dalam menghadapi wabah corona yang melanda dunia saat ini, Indonesia pun tidak luput. Kami tahu di balik itu ada rencana Tuhan untuk menghanguskan kesalahan-kesalahan dunia, untuk merendahkan orang-orang yang sombong dan tinggi hati. Tapi kami yakin Tuhan melindungi orang-orang yang rendah hati, orang yang sudah menerima percikan darah anak domba, yaitu Yesus Kristus yang telah mati di salib untuk menebus dosa-dosa kami. Di setiap hati yang ada Yesus yang hidup, perlindungan-Mu nyata di tengah-tengah wabah ini. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat. Dan jemaat, marilah angkat hatimu, pikiranmu untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dan pengampunan di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan damai sejahtera di dalam kuasa Roh Kudus, serta penyertaannya akan memimpin kita sekalian. Terimalah berkat anugerahnya. Amin.
Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan ku yakin tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saya undang jemaat Tuhan kita berdiri sama-sama nyanyikan lagu ini. Oh kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan ku yakin Tuhan, dan ku yakin tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan ku yakin, oh ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, amin, dan memperluas daerahku. Oh, dan ku yakin tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab semua doa kita. Terima kasih.